Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akuntansi pengantar 2 di sini akan memaparkan akuntansi untuk saham dan ekuitas yang beranggotakan Diwangkana, Nining Puspitasari, dan Kristina Cindy. Saham tersuri adalah saham milik perseroan yang telah diterbitkan kemudian dibeli kembali dari pemegang saham, namun saham tersebut tidak dihentikan. Sebuah perseroan dapat memperoleh saham tersuri karena beberapa alasan, antara lain yang pertama, untuk menerbitkan kembali saham kepada karyawan atas program bonus atau kompetensi saham. Yang kedua, untuk memberikan sinyal kepada pasar sekuritas bahwa manajemen tahu harga saham sedang menurun dengan harapan dapat meningkatkan nilai pasar. Yang ketiga, memiliki saham tambahan yang tersedia untuk mengakumulasi perusahaan lain. Yang keempat, untuk mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat meningkatkan laba per saham. Alasan lain yang jarang terjadi untuk membeli saham kembali adalah bahwa manajemen mungkin ingin menghilangkan pemegang saham pesaing dengan cara membelinya. Saat ini banyak perseroan memiliki saham tersuri, bahkan lebih dari 50% perusahaan yang telah menerapkan IFRS memiliki saham tersuri. Akuntansi saham periferen. Untuk menarik lebih banyak investor, sebuah perseroan dapat menerbitkan jenis saham tambahan yang disebut saham periferen. Saham periferen memiliki ketentuan kontrak yang memberikan fasilitas kepada investor, beberapa preferensi atau prioritas atas saham biasa. Biasanya pemilik saham periferen memiliki prioritas atas: yang pertama, distribusi laba. Yang kedua, pembagian aset jika terjadi likuidasi. Dividen periferen. Pemegang saham periferen berhak menerima dividen lebih awal dari pemegang saham biasa. Dividen adalah penyerahan kas atau saham perseroan kepada para pemegang saham secara proporsional atau pro rata sebanding dengan kepemilikan. Dividen dapat berbentuk kas, properti, skrip, surat kesanggupan untuk membayar uang tunai, atau saham. Dalam prakteknya, perusahaan lebih banyak membagikan dividen dalam bentuk dividen tunai. Dividen tunai. Bagi perusahaan yang membayarkan dividen tunai pasti memiliki yang pertama saldo laba. Bagi perusahaan yang membayarkan dividen tunai pasti memiliki kecukupan kas dan pengumuman pemegang dividen. Dividen saham adalah pembagian saham perseroan secara pro rata bagi para pemegang sahamnya. 1. Bentuk perusahaan perseroan. Perseroan atau corporation adalah suatu entitas yang terpisahkan dan dibedakan dari pemiliknya. Perseroan didirikan berdasarkan ketentuan hukum, dan keberadaan bergantung pada peraturan yurisdiksi di mana perseroan tersebut didirikan sebagai badan hukum. Perseroan memiliki sebagian besar hak dan hak istimewa dari perorangan. Sebagai contoh, perseroan yang harus mematuhi peraturan dan harus membayar pajak. 2. Hak kepemilikan pemegang saham. Pada saat diterbitkan akte pendirian sebuah perseroan, perseroan tersebut dapat memulai penjualan hak kepemilikan dalam bentuk saham. Apabila sebuah perseroan hanya memiliki satu jenis saham, maka jenis saham tersebut adalah saham biasa atau ordinary shares. Penerbitan saham. Perseroan dapat menerbitkan saham biasanya secara langsung kepada investor perusahaan, juga dapat menerbitkan saham secara tidak langsung melalui perusahaan investor perbankan yang tugasnya menawarkan saham kepada para calon investor.
Ilustrasi ekuitas. Bagian ekuitas Gabriel Inch pada ilustrasi 11-26 merangkum sebagian besar akun yang dibahas dalam bab ini, mengungkapkan yang berkaitan dengan saham. Biasa Graeber menunjukkan bahwa perusahaan menerbitkan 400.000 lembar saham, 100.000 lembar saham yang tidak diterbitkan, kurang lebih 500.000 lembar saham disahkan, dikurangi 400.000 lembar saham diterbitkan, dan 390.000 lembar saham beredar. 400 lembar saham diterbitkan dikurangi 10.000 lembar saham treasury. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.